Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang bisa pimpin doanya? Silakan Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur ya karena masih bisa menghadiri pertemuan kali ini tetap dalam keadaan sehat. Jadi kalian juga harus tetap menjaga kesehatan ya, karena di masa sekarang ini ada pandemi. Untuk materi hari ini yaitu jurnal penerimaan kas, yaitu dalam hal ini pencatatan transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, ada yang ingin Ibu tanyakan, mungkin siapa yang bisa menjawab silakan ya. Mengapa jurnal penerimaan kas harus dibuat? Ya, siapa yang bisa jawab nak? Ayo. Ya, silakan. Frisa ya. Oke, silakan. Agar perusahaan tahu dari mana penerimaan kasnya. Ya, agar perusahaan tahu asal sumber penerimaan kasnya. Kemudian ada mungkin jawaban lain dari temannya? Saya, Bu. Nur Alia, silakan. Agar perusahaan tahu mana pelanggan yang sudah melakukannya. Kemudian untuk manfaat kita mempelajari jurnal penerimaan kas ini, yang pertama agar kalian mengerti bagaimana mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis transaksi penerimaan kas dengan benar. Kemudian yang kedua, melakukan pencatatan. Oke, untuk materi kita hari ini. Nah, ini bisa satu orang yang baca dulu. Yusran. Saya berdiri nak. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh. Jadi jurnal penerimaan kas ini salah satu dari jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas atau kas masuk ya. Jadi apapun itu transaksinya menerima kas, maka dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Berikutnya kalian akan mengamati video yang Ibu tayangkan. Jadi Ibu harap kalian mencatat hal-hal penting yang ada di video yang Ibu tayangkan ini ya. Kalian catat. Kemudian jika ada yang belum
mengerti dari tayangan video bisa ditanyakan sebentar di sesi tanya jawab ya. Jadi silakan kalian amati videonya. Halo, selamat pagi teman-teman. Kita masih membahas mengenai jurnal khusus. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penerimaan kas. Materi kita kali ini adalah pengertian dari jurnal penerimaan kas, bentuk jurnalnya, dan contoh soal untuk lebih memperdalam pemahaman materi mengenai jurnal penerimaan kas. Selanjutnya materi yang kedua yaitu bentuk jurnal penerimaan kas. Bagaimana bentuk jurnalnya? Mari kita analisis transaksinya. Jika kita membuat jurnal, maka kita harus memposisikan diri kita sebagai bendahara. Setiap transaksi yang terjadi, apakah uang kas kita bertambah atau uang kas kita berkurang? Dua transaksi ini adalah transaksi yang sering terjadi di perusahaan dagang, yaitu transaksi penjualan barang dagang dan transaksi pelunasan piutang. Untuk transaksi lainnya, kita catat di kolom. Dari tayangan video di atas, mungkin ada yang belum kalian pahami. Silakan yang mau bertanya, boleh? Ya, silakan Marwa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di tayangan video tadi, saya melihat pada pencatatan kolom keterangan ada yang diisi dengan nama perusahaan. Mengapa harus nama perusahaan yang ditulis? Apakah tidak boleh keterangan lain? Oke, terima kasih Marwa. Sebelum Ibu jawab, mungkin ada yang ingin menjawab. Saya Gafur, silakan. Ya, dari saya sebut atas. Saya akan menjawab. Kalau menurut saya kita dapat kami berdiri dari mana sudah penerimaan kas tersebut. Mungkin ada yang lain. Tiara, Sandra, silakan. Jawabannya semua bagus ya. Jadi di samping jawaban kalian ini, teman kalian ini, tujuan menuliskan nama perusahaan pada kolom keterangannya itu. Kemudian kita akan masuk ke mengerjakan LKPD. Silakan dibagi kelompoknya, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian diskusikan ini kasus yang ada di LKPD ini. Kemudian setelah dikerja bisa dipresentasikan. Di mana? Oh, di sini. Terus ke sini. Sini satu. Ikutan juga saya. Ini transaksi penerimaan kas, jadi ada 5 ya. Nah, dari transaksi ini kita akan masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, jadi dilihat ini misalnya ada nama perusahaan. Nah, untuk transaksi ini akun apa yang berpengaruh dilihat. Akun apa yang berpengaruh di debit, apakah kas atau potong penjualan. Kemudian akun apa yang berpengaruh di kredit, apakah piutang, penjualan, atau tolong serba-serbi yang tidak ada di sini, toh. Oke, Sasena, siapa yang mau presentasikan silakan berdiri. Ya, dari kelompok 3 silakan. Baik, saya akan membaca soalan nomor 1. Transaksi ini merupakan transaksi penerimaan kas dari setoran modal awal pemilik, di mana pemilik menyetor modal sebesar 100 juta.
berarti modal bertambah di sisi kredit. Untuk slide berikutnya, siapa yang mempresentasikan hasil diskusinya dengan temannya? Kelompok 2. Pada tanggal 16 Januari 2020, UD Budi melakukan penjualan secara tunai kepada toko berkas sebesar 4 juta dan toko mandiri sebesar 5 juta. Transaksi tersebut adalah transaksi penjualan tunai, berarti akun yang berpengaruh adalah kas bertambah di debit sebesar 9 juta dan penjualan di kredit sebesar 9 juta. Terima kasih dari kelompok 2. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Mungkin ada dari kalian yang ingin memberikan kesimpulan. Ya, dari kelompok 1 bisa memberikan kesimpulannya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini kita telah mempelajari tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas dibuat untuk mencatat seluruh transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas dan merupakan dasar untuk melakukan posting ke buku besar. Pada jurnal penerimaan kas, kolom keterangan diisi sesuai dengan sumber dari kas yang diterima. Sementara kolom debit dan kredit diisi dengan akun yang berpengaruh dari transaksi penerimaan kas tersebut. Ibu tambahkan tadi kesimpulan dari temannya bahwa jurnal penerimaan kas ini masing-masing ada kolomnya tersendiri ya. Untuk tanggal ditulis tanggal transaksi sesuai transaksi yang terjadi. Kemudian akun untuk di debit ada kas dan potongan penjualan. Akun di kredit itu ada akun piutang dan penjualan. Kalau akun yang hari ini kalian telah mempelajari tentang pengertian jurnal penerimaan kas, analisis jurnal penerimaan kas dan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas secara tepat. Jadi saya harap anak-anakku sekalian setelah sampai di rumah dipelajari kembali materinya agar kalian lebih mahir lagi melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas secara tepat ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang jurnal pembelian. Lanjutan dari ini masih masuk dalam jurnal khusus. Ibu harap kalian mencari di internet atau di buku di perpustakaan materi tentang jurnal pembelian, kemudian dipelajari, kalian ringkas ya, dicatat dengan tulisan tangannya. Ya, jangan diketik. Jadi kalian membuat rangkuman untuk materi jurnal pembelian. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta salah seorang untuk memimpin doa. Siapa? Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Baiklah, terima kasih ya. Jadi pesan Ibu untuk kalian tetap menjaga protokol kesehatan karena kesehatan itu mahal. Jadi tetaplah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, ya, dan tetap semangat dalam belajar meskipun melalui daring atau tatap muka terbatas ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.